Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christian Aurelio Nathanael, NIM 2410911212071, dengan dosen pengampu saya, Dr. Abdullah Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait tentang superficial anatomy atau surface anatomy. Lanjut. Jadi, superficial anatomy atau anatomi permukaan merupakan bagian tubuh kita yang mendekati permukaan. Sesuai namanya ya, superficial yang artinya mengarah ke permukaan, dan anatomi yaitu ilmu yang mengurai-urai bagian tubuh kita menjadi potongan kecil. Dan juga superficial anatomi ini berkaitan erat dengan apa yang namanya anatomi topografi atau anatomi yang mempelajari letak sesuatu struktur organ terhadap organ yang berada di sekitar organ tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih posisi anatomis yang benar. Untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan, posisi anatomis yang ideal tuh yang pertama itu bisa berdiri dengan tegak seperti yang ada pada gambar ini. Lalu kedua lengannya berada di sisi tubuhnya dengan telapak tangan yang menghadap ke depan. Lalu kedua kakinya berdampingan dengan ibu jari kaki yang menghadap ke depan juga. Lalu yang keempat yaitu ibu jari tangan menjauhi bidang median, yaitu dia menuju ke arah lateral. Oke, jadi untuk mempermudah kita mempelajari anatomi, maka akan dibuat sebuah garis hayal atau bidang hayal yang akan membagi bagian tubuh kita. Jadi garis hayal tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bidang sagital, koronal, dan transversal. Bidang sagital ini bisa dilihat yang gambarnya ini. Itu dia membelah tubuh kita, membagi tubuh kita menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan juga bagian kanan, kiri sinistra, kanan dekstra. Lalu ada bidang koronal atau bidang frontal, itu membagi tubuh kita menjadi 2 bagian juga, yaitu bagian depan, bagian belakang, bagian anterior dan juga bagian posterior. Lalu bidang transversal ini membagi tubuh kita menjadi 2 bagian juga, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas superior, bagian bawah inferior. Lalu ada juga istilah lateral dan medial seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pada telapak tangan kita ibu jarinya yang menghadap ke lateral. Jadi titik tengah tubuh kita ini disebut dengan median. Itu namanya titik tengah. Jadi kalau lateral itu dia menjauhi median. Kalau medial itu dia mendekati median kita. Kayak begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada terminologi anatomi. Akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama kranial, itu mengarah ke kepala, kaudal ke arah tulang ekor, kebalikannya, anterior ke depan, posterior ke belakang, superior ke atas, inferior ke bawah, dekstra kanan, sinistra kiri. Apex itu adalah daerah puncak, dan juga ada basal, itu adalah daerah dasar. Lalu ini khusus yang buat di lengan atau di organ membrum kita, organ yang bisa bergerak, ekstremitas. Ini ada proksimal dan juga distal. Proksimal itu ke arah pangkal. Jadi misalnya tangan kita nih, ini tangan kita, kalau dia misalnya ke arah ke atas ini kan ke arah pangkal, itu namanya proksimal. Dan juga ada distal, dia tuh menjauhi pangkal, dia ke sini. Oke, lalu ada lateral dan medial. Lateral menjauhi garis tengah, medial mendekati garis tengah. Sentral itu dia mengarah ke tengah. Lalu ada perifer, itu mengarah ke permukaan. Lalu superficial itu dia terletak di permukaan. Lalu ada profunda, itu terletak di dalam. Eksternal itu dia di luar, dan internal itu di dalam. Selanjutnya ada istilah-istilah anatomi untuk bagian tubuh tertentu. Di sini saya akan membahas yang bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama itu ada prosesus. Prosesus sendiri merupakan nama umum untuk tonjolan. Lalu ada spina, itu adalah benjolan yang tajam. Tuber itu benjolan yang bulat. Tuberculum benjolan bulat yang kecil. Crista itu tepi yang bergerigi. Lalu ada pecten, itu bagian pinggir yang menonjol. Condylus itu tonjolan bulat di ujung tulang.
Epicondylus itu benjolan pada kondilus, cornu itu tanduk. Lalu istilah anatomi yang lainnya itu ada untuk bagian tubuh yang melengkung. Di sini ada fossa atau cekungan atau depresi pada suatu tubuh. Depresi ini dia tuh ke bawah, guys. Ya pokoknya dia nyekung gitu. Lalu ada fossula, itu merupakan fossa yang kecil. Fovea itu cekungan yang kecil juga. Foveola itu adalah fovea yang kecil. Lalu ada sulcus itu adalah alur, dan incisura itu takik. Lalu ada istilah anatomi untuk bagian tubuh yang menyatakan lubang, ruangan, dan juga saluran. Untuk yang lubang ini ada foramen, itu adalah lubang. Foramina itu bentuk jamak dari foramen. Jadi kalau misalnya foramennya itu ada banyak, itu disebut foramina. Lalu ada visura itu celah. Apertura itu lubang yang masuk ke rongga. Kanalis itu saluran. Ductus itu saluran yang memiliki dinding berbatas tegas. Lalu ada meatus itu liang, cavum itu rongga, cellulae itu ruang kecil yang berisi udara. Oke, lanjut. Di sini ada anatomi tubuh secara topografis itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ini dari tampak anterior dulu ya, teman-teman. Di sini ada kaput atau kepala, kolum itu leher, toraks itu dada, abdomen itu perut, pelvis itu bagian panggul kita. Ini merupakan batang tubuh kita, teman-teman. Mulai dari toraks, abdomen, dan pelvis. Itu batang tubuh kita atau biasa yang disebut trunkus. Trunkus ini artinya batang tubuh. Selanjutnya, untuk membrum kita, itu adalah bagian tubuh kita untuk bergerak. Di sini ada brachium atau lengan atas kita, antebrachium itu yang di bawahnya, manus itu tangan kita, yang daerah telapak nih. Lalu untuk membrum inferius atau membrum bawah kita, di sini ada femur yang ada di paha kita, ada crus kaki kecil kita yang di sini, lalu ada pes itu telapak kaki kita. Dan berikut adalah tampaknya secara posterior dari belakang. Masih sama saja, ada kaput, ada kolum, tapi bedanya di sini untuk bagian belakang trunkus atau batang tubuhnya tuh hanya dorsum atau bagian punggung. Masih sama, membrumnya masih sama, ada brachium, postebrachium, manus, femur, crus, pes. Oke, lanjut. Ini adalah tampak anterior tubuh kita. Akan saya jelaskan tipis-tipis. Di sini ada regio cervicalis anterior atau regio leher kita, regio sternocleidomastoidea di daerah sini, ada regio cervicalis lateralis. Di sini regio leher yang akan mengarah ke lateralis. Lalu ada trigonum clavipectorale. Ini adalah segitiga yang ada di clavicula kita yang mengarah, yang berkaitan dengan dada kita. Lalu di sini ada regio presternalis. Ini merupakan regio yang dimana bagiannya tuh tepat di depan tulang sternum kita, tulang dada kita. Lalu ada regio pectoralis. Regio pectoralis ini regio dada kita. Lalu ada regio inframamaria. Ini regio yang berada di bawah payudara kita. Ini ada regio mamarianya di daerah sini. Ini regio payudara. Lalu untuk bagian abdomen, di sini ada epigastrika, lalu ada hipokondriaka, ada umbilicalis, ada abdominalis lateralis, ada regio inguinalis, regio pubica, dan juga untuk bagian pelvis di sini ada regio urogenitalis. Untuk bagian membrum superior, di sini ada regio deltoidea di daerah sini. Lalu ada regio brachii anterior, regio cubitalis anterior, fossa cubitalis, regio antebrachii posterior di sini, dan juga regio antebrachii anterior di sini, dorsa manus di sini. Lalu untuk bagian kaki, di sini ada regio femoris anterior yang berada di sini, regio genus anterior di sini, crus posterior di sini, cruris anterior di sini, dan juga dorsum pedis di sini. Itu tampaknya dari anterior ya. Lalu ini adalah tampak tubuh kita dari posterior, dari belakang.
Mari kita lihat dari bagian kepala dulu, dari kaput. Di sini ada regio parietalis, itu bagian yang paling atas. Lalu ada regio occipitalis di sini. Regio cervicalis posterior, leher belakang kita. Lalu ada regio vertebralis, ini regio tulang belakang kita. Masih sama, ada regio deltoidea, ada regio axillaris atau regio bahu ketiak kita. Scapularis, ini di sini ada terdapat tulang scapula. Infrascapularis, di sini ada, yaitu di bawah scapula kita. Infra itu artinya di bawah ya. Lalu ada brachii posterior, cubitalis posterior, antebrachii anterior posterior. Ini ada palma kita atau telapak tangan kita. Di sini ada regio sacralis, regio analis, dan juga regio glutealis atau regio bokong kita. Lalu ada regio femoris posterior di sini, regio genus posterior di sini, fossa poplitea, regio surae di sini, regio cruris posterior anterior di sini, dorsum pedis, dan juga calx atau regio calcanea kita, yaitu tumit kaki kita. Oke, lanjut. Nah, di sini ada regio caput et column kita dari lateral dextra. Ini dilihat dari depan menyamping ya. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat ada regio frontalis, ini bagian sini kita. Regio orbitalis itu bagian mata kita. Lalu ada regio infraorbitalis di sini di bawah mata kita. Lalu ada regio zygomatica atau tulang atau regio pipi kita di sini. Regio nasalis, ini ada regio hidung kita. Regio oralis di sekitar sini. Mentalis di sini. Fossa retromandibularis di sini. Regio parotideo masseterica di sini. Lalu ada trigonum submandibulare di sini, trigonum submentale di sini, trigonum caroticum di sini, trigonum musculare homotracheale di sini. Ini termasuk ke regio cervicalis anterior, regio leher bagian depan. Lalu di sini ada regio stemocleidomastoida di sini, fossa jugularis di sini, fossa supraclavicularis minor di sini, fossa supraclavicularis major di sini, regio cervicalis lateralis di sini, regio cervicalis posterior di sini, leher belakang kita. Lalu ada bukalisnya di sini. Oke. Dan ini adalah regio caput et column kita, regio kepala dan leher kita jika kita lihat dari sisi belakang, dari sisi posterior. Di sini ada regio temporalis, di samping sini ada regio parietalis, regio occipitalis, regio cervicalis posterior, dan juga vertebra prominens. Lanjut. Nah, ini adalah struktur telinga kita atau auris kita. Di sini bisa kita lihat, di sini ada helix atau daun telinga kita. Ini bentuknya dari sini, sini. Nah, ini masih ada helix, ini helix, ini helix. Lalu ada antihelix. Antihelix ini yang ada di sini. Ini merupakan struktur tubuh kita yang ada di samping helix. Lalu ada lobulus auriculae, ini merupakan cuping telinga kita. Dan juga yang paling penting di sini ada tragus. Tragus ini memiliki fungsi sebagai penghalang untuk melindungi telinga dari kotoran dan juga air. Di sini ada scapa, ada fossa triangularis, ada tuberculum auriculae, antihelix, helix, concha auriculae, helix, antitragus, lobulus auriculae, crura antihelicis, kimba conchae, crus helicis, incisura anterior, capitas conchae, tragus, capitas conchae, incisura intertragica. Oke, di sini ada regio toraks dan juga abdomen kita. Di sini ada regio prestemalis, merupakan area yang terletak di depan tulang sternum kita. Lalu ada fossa infraclavicularis. Ini merupakan lekukan atau depresi tepat di bawah tulang clavicula kita. Jadi kan tulang clavicula kita di sini. Jadi dia regio fossa infraclavicularis itu tepat di bawah tulang clavicula kita, tulang selangkap kita. Lalu ada trigonum clavipectorale, ini merupakan bentuk segitiga dari tulang clavicula, dan juga pectorale ini bagian dada kita. Regio axillaris, ini regio bahu kita.
di bawah sendi bahu dan terdapat banyak saraf penting yang ada di sini. Kalau cedera dapat melemahkan regio deltoidea kita. Lalu di sini ada regio pectoralis atau regio dada kita, regio inframamaria, ini regio tepat di bawah payudara kita. Pectoralis lateralis ini masih menjadi satu dengan pectoralis, tapi ini mengarah ke samping. Dan juga ini ada abdomen. Oke, ini tampak regio toraks dan abdomen dari sisi anterior. Lanjut, ini dari sisi posteriornya. Ini ada regio vertebralis, tulang belakang kita. Lalu ada regio suprascapularis di sini, regio deltoidea masih, regio scapularis, regio interscapularis. Kenapa namanya interscapularis? Karena dia tuh berada di antara. Inter itu artinya antara. Lalu regio pectoralis lateralisnya masih nyambung ke sini. Lalu ada regio infrascapularis di sini, di bawah scapula. Regio trigonum lumbare di sini. Lalu ada regio sacralis. Ini merupakan bagian bawah tulang belakang kita. Lalu ada regio glutealis, itu regio bokong kita. Dan juga ada regio analis. Oke. Lanjut. Nah, ini di sini ada regio abdomen kita. Jadi abdomen ini bisa dibagi jadi 4 atau dibagi jadi 9 di sini. Biasanya ya, biar lebih enak dan juga lebih detail, itu biasanya lebih bagus dibagi menjadi 9 kuadran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita bahas dari regio epigastrium sendiri. Jadi di regio epigastrium ini misalnya Anda merasa sakit di daerah situ, jadi itu mungkin bisa ada beberapa penyebabnya. Mungkin ada dari hepar kita, ada dari gaster kita, atau dari duodenum kita, atau dari pankreas kita. Lalu di sini ada hipokondrium sinistra, ada regio hipokondrium dextra, regio lateralis dextra, regio umbilicalis, regio lateralis sinistra, regio inguinalis dextra, regio pubicum, regio inguinalis sinistra. Oke, ini ada aksilaris kita, masih sama dengan yang sudah dibahas tadi. Di sini ada trigonum clavipectorale, yaitu otot segitiga yang masih berada di sekitar clavicula dan juga pectorale di bagian dada. Lalu ada fossa infraclavicularis, ini merupakan bagian bawah atau cekukan ketiak kita. Lalu ada regio axillaris atau bahu kita di sekitaran ketiak. Oke, lanjut. Ini yang kita sudah bahas tadi. Lalu ada brachialis anterior, cubicalis posterior, antebrachii, regio carpalis anterior, itu pergelangan tangan bagian depan, dan juga palma manis kita, palmar, itu bagian telapak tangan kita. Oke, di sini ada bentuk-bentuknya. Untuk regio deltoidea itu terdapat musculus deltoideus, lalu ada plica axillaris anterior di bagian sini, regio axillaris, fossa axillaris di daerah sini, ada musculus triceps brachii di sini di bawah biceps brachii, musculus biceps brachii. Lalu di sini ada brachium regio brachii anterior di daerah sini, epicondylus medialis di daerah sini, musculus brachioradialis di sini, antebrachium regio antebrachii anterior di sini. Dan juga buat telapak tangan kita, di sini ada palmau atau pola, di sini ada tenar, bagian sekitaran jempol kita nih. Lalu untuk jari-jari sendiri itu memiliki nama-nama tersendiri. Untuk ibu jari kita atau pollex atau digitus primus. Lalu ada index, itu adalah jari telunjuk kita, atau namanya lainnya digitus secundus. Lalu ada digitus medius, itu jari tengah kita, digitus annularis, itu jari manis, dan juga digitus minimus, yaitu jari kelingking kita. Lalu di sini ada hipotelnar di daerah sini. Oke, lanjut. Ini adalah regio tangan kita jika kita lihat dari posterior.
Di sini ada regio deltoidea, regio scapularis, regio brachialis posterior, regio cubitalis posterior, antebrachii posteriornya, carpalis posterior, dan juga dorsum manus atau telapak tangan kita. Lanjut, masih sama ada regio deltoidea musculus deltoideus, regio brachii posterior, olecranon atau sebagian sikut kita, musculus brachioradialis, ini ada regio antebrachii posterior, dan juga ada di sini ada dorsum manus, itu telapak tangan, jarinya masih sama seperti tadi, digitus primus, secundus, tertius, quartus, quintus. Dan juga di sini ada musculus triceps brachii, ada musculus latissimus dorsi, dan juga plica axillaris posterior di daerah sini ya. Oke, lanjut. Di sini ada bagian kuku kita atau unguis kita. Untuk strukturnya tersendiri, untuk bagian tubuh yang biasa kita potong itu ada margoliber, lalu ada corpus unguis itu di daerah sini, ada palum unguis daerah sini, dinding kuku tuh di perbatasan sini, lunula itu bagian putih yang ada di sekitaran kuku kita, dan eponychium itu daerah sini. Dan juga ini penampakan jika jari kuku kita itu dipotong secara sagital. Jadi kalau dipotong sagital akan terlihat seperti ini. Ada matrix unguis, ada corpus unguis, eponychium, margoliber, dasar kuku, phalanx distalis, epidermis kita di sini, dermis kita di sini, subcutis kita di sini. Ada musculus flexor digitorum profundus tendo di sini, capsula articularis di sini, articulatio interphalangia distalis di sini, aponeurosis dorsalis di sini. Oke, lanjut. Di sini ada regio kaki kita, dilihat dari anterior. Di sini ada trigonum femoris, daerah sini, femoris anterior dari sini, genus anterior di sini, regio cruris posterior di sini, cruris anterior di sini, dorsum pedis di sini. Oke, untuk lebih detailnya mungkin di sini ada spina iliaca anterior superior dari sini, musculus tensor fasciae latae di sini, regio inguinalis ada di sini, femur ada di sini, trochanter major, regio femoris anterior di sini, musculus sartorius di sini, musculus quadriceps femoris di sini, dan juga ada regio genus anterior. Di sini ada patella atau tempurung kaki kita, caput fibulae, tuberositas tibiae, regio cruris anterior, margo anterior atau tibia kita, malleolus medialis, malleolus lateralis, dorsum pedis, dan juga untuk jari-jarinya masih sama, ada digitus minimus itu yang kelingking, quartus tuh buat jari manis, tertius, secundus, dan juga digitus primus. Lalu di sini ada planta atau telapak kaki kita. Ini bagian kaki kita jika kita lihat secara anterior. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan melihat dari posteriornya. Oke, di sini ada regio glutealis, regio bokong kita, femoris posterior di sini, genus posterior dari sini, tepat di belakang dari patella kita. Lalu ada regio cruris posterior sini. Lalu di depannya nih nggak ada tandanya, tapi ini ada regio cruris anterior. Lalu di daerah sini ada regio retromalleolaris lateralis, regio calcanea di sini, dan juga planta pedis atau telapak kaki kita di sini. Lanjut, di sini ada osacrum atau tulang sakrum kita, sulcus analis, regio glutealis musculus gluteus maximus di sini, trochanter major di sini, sulcus glutealis di sini, femoris posterior sini, regio genus posterior fossa poplitea di sini, caput fibulae di sini, musculus gastrocnemius di sini, regio cruris posterior sura di sini. Lalu masih sama, di sini ada malleolus medialis dari tibia, malleolus lateralis dari fibula, dorsum pedis, dan juga tumit kita chaps. Lanjut, di sini ada regio perinealis atau regio sekitaran pelvis kita. Di sini ada regio urogenitalis dan juga regionalis. Dan juga urogenitalis ini berfungsi untuk reproduksi nantinya. Lanjut.
Nah, di sini ada struktur tulang kita. Kita akan bahas ini dari tampak anterior ya. Oke, buat yang pertama itu ada os frontale. Lalu yang keempat ini di bagian mata, ini adalah os orbita. 5 ini cavitas nasi. 7 ini os zygomatikum atau tulang pipi kita. 6 ini maksila atau rahang atas kita. Dan juga buat yang 8 ini mandibula kita atau rahang bawah kita. 19 ini ada clavikula. Di bagian sini ini ada sternum kita, tulang sternum. Lalu 16 ini costai kita atau tulang rusuk kita. Untuk yang di sini ini ada cartilago cordalis atau tulang rawan dari luar rusuk kita. Lalu di bagian sini ada angulus infrasternalis atau sudut di bawah sternalis kita. Ini kan sternum, sternalis. Ini ada membentuk kayak sudut gitu. Lalu ada 14 yaitu diski interventrales. Lalu di sini ada os sacrum kita, ini os coccygeus kita. Kalau yang di sini ini namanya symphysis pubica. Jadi dia ini kayak menyatukan di bagian sini. Kalau yang di sini namanya os pubis. Oke, lanjut di bagian sini. Di bagian sini ada patella, ini tibia, ini fibula. Tibia fibula ini osa tarsi, ini osa metakarpal, dan juga ini osa digitorum pedis. Lanjut di bagian tangannya. Di bagian tangan di sini ada radius, ada ulna. Radius ini yang tulangnya tuh mengarah ke bagian ibu jari kita, itu namanya radius. Lalu yang 24 ini ada osa carpi, itu tulang pergelangan tangan. 25 itu osa metakarpal. Dan juga 26 tuh osa digitorum manus, tuh yang kecil-kecil tuh. Oke, selanjutnya ini jika kita lihat dari tampak posterior, ini ada os parietale, 2 nih os occipitalis, yang 9 nih merupakan vertebrae cervicales atau tulang leher belakang kita. Nomor 10 ini ada vertebrae thoracicae atau tulang belakang dada kita. Juga yang 11 ini ada vertebrae plumbales atau tulang belakang punggung bawah kita. 16 ini costai kita atau tulang rusuk kita. 20 ini scapula, yang besar kayak gini scapula. Oke. 21 nih humerus. 23 ini ada ulna. 22 ini ulna, berarti ini radius. Untuk yang 30 itu ada thalamus kita. Ini ada femur kita, ini tibia, ini fibula. 13 ini os coccygeus kita, 12 ini os sacrum kita. Oke. Juga ada kelewatan di sini nomor 38. 38 ini tulang yang ada di tumit kita, os calcaneus kita. Oke, lanjut. Jadi ini adalah proyeksi dari organ-organ tubuh kita. Yang pertama itu ada glandula tiroidea atau kelenjar tiroid kita. Ini masuk ke sistem endokrin. Lalu ada trakea buat pernapasan kita. Pulmo atau paru-paru kita. Ada kor itu jantung. Lalu ada diafragma di daerah sini. Lalu ada hepar atau hati. Gaster itu lambung. Di bagian kiri tubuh kita ini di bagian sinistra. Lalu ada spleen atau lien, itu adalah kelenjar limfa kita. Lalu ada pankreas, lalu ada duodenum atau bagian usus halus kita, bagian pertamanya. Jejunum itu bagian kedua usus halus kita. Lalu ada ren, itu adalah ginjal. Kolon
Itu adalah usus besar kita. Juga ada ileum. Ileum ini merupakan bagian akhir dari usus kecil kita. Lalu ada appendix vermiformis. Ini merupakan usus buntu kita. Jadi kalau misalnya kayak ada merasa sakit gitu di bagian abdomen kita, ini untuk curiga atau kayak menduga-duga gitu, appendix vermiformis ini atau usus buntu kita tuh berada di bagian kanan, di bagian kanan. Jadi hati-hati kalau misalnya ada merasa sakit di bagian situ, pencernaannya segala. Lalu ada rektum di bagian sini. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat sudah menyaksikan saya. Terima kasih banyak.